Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Jamaah Masjid Al-Mizan yang sama-sama senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang cerah kita insya Allah yang berkumpul di sini dalam keadaan berbahagia, dan itu semua atas limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, iman Islam yang ada di dalam diri kita masing-masing Allah tetap jaga dan bahkan melipat gandakan. Mudah-mudahan semua itu patut disyukuri. Salah satu mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah kita diberikan untuk bisa hadir di kajian bulanan yang merupakan agenda dari DKM Masjid Al-Mizan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah menyempatkan waktu. Salat dan salam mudah-mudahan Allah tetap curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pejuang Islam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kami dari DKM menaruh rasa hormat yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih kepada narasumber yang malam hari ini insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu yang terhormat Kiai Haji Ali Mustafa. Beliau adalah pengasuh Pondok Modern Da'aratu Ahun Lempuyang Tanah Serang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Ali Mustafa yang telah berkenan memenuhi undangan kami. Selanjutnya yang kami hormati juga sesepuh BSD Ustadz Haji Ahmad Sopawi dan keluarga. Kami mengucapkan terima kasih juga. Beliau senantiasa memberikan kesemangatan kepada kami, membimbing kepada kami, memberikan support kepada kami hingga terlaksananya agenda pada malam hari ini. Dan yang tak kalah penting, kami ucapkan terima kasih juga kepada Ketua DKM, yaitu yang terhormat Haji Wawan Sujawandi, yang telah mendorong kami dari pengurus DKM yang senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di BSD ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa memanfaatkan waktu. Baik, hadirin sekalian, mari kita sama-sama buka pengajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Syafawi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Apa mati aja? Yang ini. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lantunan kitab suci Al-Quran telah dibacakan dengan nikmat dan jamaah telah mendengarkannya dengan khusyuk.
Semoga yang dibacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan barakah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami memberikan kesempatan kepada Ketua DKM Masjid Al-Mijan untuk memberikan beberapa info yang mungkin bisa menjadi pengetahuan untuk kita seputar kegiatan DKM sehubungan dengan sebentar lagi akan menghadapi Idul Kurban. Kepada Ketua DKM dalam hal ini Bapak Haji Wawan Sujawandi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ali Mustafa, yang insyaallah pada malam hari ini pada kajian bulanan malam ini insyaallah akan memberikan materi tentang fikih kurban insyaallah. Yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Haji Sofawi Sepuh BSD, dan juga Bapak Haji Mustaqim, Bapak Haji Maman, dan bapak-bapak yang lain. Yang saya hormati Ketua RW 12 dan jajarannya, juga Ketua RT baik itu dari RT 01 sampai RT 05 dan jajarannya, pengurus DKM, ibu-ibu, adik-adik, dan juga jamaah Masjid Al-Mijan rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam ini kita kembali bisa mengadakan acara yaitu kajian bulanan. Mudah-mudahan kajian bulanan ini insyaallah bisa berjalan terus. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kajian bulanan. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada saudara kita junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mijan, kami atas nama pengurus GKM sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah menyiapkan untuk acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah membalas bapak-bapak yang telah berusaha keras untuk mengadakan acara kajian bulanan pada malam ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan donatur untuk kajian bulanan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan rezeki atau pahala dan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pengurus DKM sekali lagi, insyaallah kita akan mengadakan kurban ya untuk tahun ini, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah terkumpul jumlah pekurban untuk sapi. Alhamdulillah sudah dapat 10 sapi. Sekarang kita lagi
berusaha mudah-mudahan sapi ke-11 bisa terpenuhi. Alhamdulillah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu diberi kelancaran rezekinya sehingga bisa berkurban pada tahun ini. Kemudian kami juga menginformasikan, insya Allah besok bapak-bapak yang ada di rumah, sekali lagi yang ada di rumah mudah-mudahan bisa untuk kerja bakti. Besok ada kerja bakti dari panitia kurban dan juga dari KM untuk persiapan pelaksanaan kurban tersebut. Kami juga menginformasikan sampai saat ini untuk jalan di pemakaman itu belum bisa dilaksanakan ya untuk perbaikan, karena sampai hari ini saya belum dapat informasi. Kemarin saya sudah meminta untuk pinjam beko untuk merapikan jalan. Ternyata ya sampai saat ini kita belum dapat. Mudah-mudahan setelah pelaksanaan kurban ataupun setelah Idul Adha kita bisa kembali untuk memperbaiki jalan yang ada di makam kita ini, makam BSD. Kemudian kami juga menyampaikan mohon maaf karena beberapa hari ini kondisi hujan ya. Jadi untuk kondisi yang hujan ini masjid kita ini ada yang bocor itu di atas pas kubah yaitu. Jadi kami mohon maaf kepada bapak-bapak terutama yang biasa sholat di masjid, mungkin agak terganggu sedikit karena pada saat memasuki masjid itu ada sedikit bau yang kurang enak awalnya gitu. Jadi kalau udah di dalam masjid AC udah nyala, alhamdulillah nggak ada bau apa-apa. Cuma begitu masuk ke masjid kayak kasus waktu karpet kita baru dibuka itu, jadi ada sedikit bau yang kurang nyaman. Mudah-mudahan bapak-bapak memakluminya. Kami juga berusaha, insya Allah kita punya rencana ya, karena masjid kita ini juga pada saat taraweh pertama ataupun sholat Idul Adha kelihatannya udah warganya sudah banyak, udah penuh. Jadi punya rencana pengen memperluas, jadi untuk memperluas masjid kita ini. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf banyak kekurangan di sana sini sebagai ngurus DKM ya, kami hanya bisa mohon maaf lah kalau ada kekurangan, karena kegiatan di DKM itu tidak jauh dari peran serta dari bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mizan. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DKM kita yang telah memberikan beberapa info yang intinya beliau mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah menginfakkan sebagian rezekinya hingga terlaksananya agenda pada malam hari ini. Mudah-mudahan kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rasa syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah, bahwasanya untuk kurban sapi sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah terkumpul 10 grup kurban sapi dan masih dibuka untuk yang ke-11-nya itu baru ada 2 peserta, dan mudah-mudahan nanti apabila jamaah masih ada yang mau berkurban untuk sapi, kami sangat mengharapkan sekali untuk bisa ikut serta dalam. Baik, tiba saatnya untuk sama-sama mendengarkan materi pada malam hari ini tentang fikih kurban yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Mustafa. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus kepada Ketua DKM beserta jajaran, yang Ketua RW beserta jajaran, Ketua Majelis Taklim beserta jajaran, para kesepuhan, para kiai, para ustadz, hadirin wal hadirat yang bersama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita iringi dengan ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, yang apabila kita hitung nikmat itu tentu saja sulit untuk menghitungnya. Ya, kalau tidak percaya Bapak Ibu sekalian, silahkan hitung nikmat Allah dalam hitungan 10. Ya, biasanya kita kesulitan. Misalnya nikmat apa? Sehat. Nikmat bisa makan, bisa minum, bisa apa lagi? Bisa melihat, ya. Bisa tertawa, bisa tidur nyenyak. Apalagi Bu? Biasanya bisa berjalan, bisa sholat dan sebagainya. Mendaftar 10 kenikmatan aja biasanya kita sulit. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi kepada kita itu nikmat yang banyak. Yang apabila kita hitung, kata Allah Subhanahu wa taala, wala ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian engkau hitung-hitung itu nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Makanya tidak ada ucapan yang paling layak terkait dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kecuali adalah dengan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang telah mengubah peradaban dunia ini dari zulumat ila nur, dari peradaban yang gelap menuju peradaban yang penuh dengan cahaya Islam. Salah satu yang patut kita syukuri pada kesempatan ini, kita insya Allah akan segera menyambut kedatangan Hari Raya Idul Adha. Lalu kemudian kita juga akan bersama-sama menyembelih hewan kurban. Di saat yang bersamaan, saudara-saudara kita yang saat ini menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji menjadi duyufur rahman, posisinya saat itu ada di Mina. Setelah mereka tanggal 9-nya wukuf di Padang Arafah, kemudian malam harinya bergerak ke Mina, kemudian bermalam di Mina, esok harinya bergerak ke Mina. Di tanggal 10 mereka melempar jumrah Aqabah yang pertama. Disitulah yang disebut dengan hari Nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Ditambah dengan hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Tambahannya adalah dibolehkan manakala di tanggal 10 Zulhijjah kita belum sempat menyembelih hewan kurban, maka masih bisa tanggal 11, 12 dan 13. Jadi hari raya Idul Adha panjang Bu. Ya, ada berapa hari itu berarti? Tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari ya. Jadi takbirannya panjang. Sepanjang itu kita boleh takbiran siang maupun malam. Makanya disebutnya hari raya ageng ya. Hari raya gede, hari raya haji gitu ya. Sebutan orang-orang zaman dulu seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dasar pertama dari kurban ini adalah surat Al-Kautsar. Yang Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya
Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Al-Kautsar ini ada dua pengertian. Kalau dalam pengertian yang populer adalah Al-Kautsar ini adalah nikmat yang banyak. Ada juga pengertiannya Al-Kautsar ini Bapak Ibu sekalian adalah telaga yang disiapkan oleh Rasulullah SAW nanti di yaumil akhir, pada saat kita berada di padang mahsyar, pada saat kita dikumpulkan di tengah matahari kemudian didekatkan, yang pada saat itu diperumpamakannya ya, saking panasnya itu yang namanya otak manusia bisa mendidih, terutama bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Orang-orang Islam yang amat sayang disayangi oleh Rasulullah SAW nanti akan kebagian telaga yang bernama Al-Kautsar. Perumpamaannya adalah putihnya melebihi susu, manisnya melebihi madu. Itulah gambaran Al-Kautsar. Saking nikmatnya, itulah disebut dengan nikmat yang banyak itu Al-Kautsar. Nah, ini diperoleh bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada hari akhir, termasuk pada qadha dan qadar. Itulah yang disebut rukun iman. Kalau orang-orang di luar Islam enggak kebagian, ya mohon maaf. Terutama bagi orang-orang yang senang membaca salawat kepada Rasulullah. Karena yang namanya salawat pada Rasulullah ini tidak hanya diucapkan oleh umatnya, tetapi Allah dan para malaikat juga bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi harus banyak berselawat, Bu ya. Itu tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selawat kita tembus kepada Rasulullah dicatat oleh beliau. Kita akan melihat bahwa ada dua peristiwa yang menyatakan bahwa Rasulullah masih cinta kepada umatnya itu pada saat yang pertama, saat kurban, pada saat beliau menyembelih hewan kurban. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurbanku, kata Rasulullah pada saat nyembelihnya itu. Kemudian dari keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Yang kedua, kecintaan Rasulullah terhadap umatnya itu adalah ummati ya. Pada saat beliau hendak dicabut nyawanya. Jadi sekelas Nabi besar Muhammad SAW aja yang dijamin masuk surga itu masih merasakan sakitnya. Apalagi kata Rasulullah adalah umatku. Wahai Israel, apakah umatku juga akan merasakan hal yang sama seperti sakitnya saya ini? Dijawab oleh malaikat Israel, betul. Di situ Rasulullah menangis. Yang ditangisi bukan hanya dirinya tetapi adalah umatnya. Jadi sangat wajar Bapak Ibu sekalian kalau kita perlu membaca banyak-banyak selawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah satu ajarannya adalah ajaran kurban ini. Itu bagian daripada ittiba kepada millati nabiyina Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, para ulama menyebut nikmat yang terbesar itu sesungguhnya bukan hanya makan minum, bukan hanya harta kedudukan yang tinggi atau popularitas yang hebat, tetapi menyebutnya apa? Iman, Islam dan ihsan. Itu nikmat yang harus banyak-banyak disyukuri. Dari mana mengambil pendapatnya adalah dari al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Ayat ini populernya dikenal sebagai ayat yang terakhir ya Pak Haji ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kata Allah, akmaltu lakum, aku sempurnakan lakum bagi kalian dinakum agama kalian, watmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama.
Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah waraditu lakumul Islam madina. Jadi Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sejarah kita mengenal ada agama itu, agama samawi dan agama ardi. Agama samawi itu agama yang sumbernya dari wahyu dari langit, yaitu agama Nasrani, Yahudi, Islam yang kita kenal itu. Kemudian ada juga agama-agama samawi yang bersumber dari kebudayaan manusia. Di antaranya adalah agama-agama seperti, mohon maaf, seperti Hindu, Buddha ya. Kemudian agama yang menyembah api, Majusi dan lain sebagainya itu termasuk juga Konfusisme, Taoisme dan sebagainya adalah agama-agama yang sumbernya dari kebudayaan manusia. Banyaknya dari akal pikiran manusia sumbernya. Nah, di antara agama-agama yang banyak itu, Bapak Ibu sekalian, Islamlah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekitar 7,5 miliar manusia di dunia ini, sepertiganya adalah muslim. Kalau sepertiga ini berarti besar apa sedikit? Sedikit ya, karena yang terbesarnya 2/3 adalah agama-agama di luar Islam. Mayoritasnya adalah agama Katolik dan Kristen. Nah, karena jumlahnya sedikit berarti kita ini minoritas. Tapi dalam perspektif akidah, sedikit ini adalah yang terseleksi. Jadi artinya Bapak Ibu semua ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Mukmin dulu baru muslim. Betul nggak? Beriman dulu baru disebut sebagai orang Islam. Yang berikutnya adalah ihsan atau muhsin, orang yang bersih karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian itu orang-orang terpilih ya. Jadi kalau dibandingkan dengan, mohon maaf, misalnya dengan pamannya Rasulullah SAW yaitu Abu Thalib, beliau ini kurang apa membela Rasulullah dari sisi dakwah. Tapi kan wafatnya dalam keadaan tidak muslim. Betul nggak? Sampai diabadikan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bukan engkau wahai Muhammad yang memberikan hidayah terhadap orang yang engkau cintai. Karena Abu Thalib ini orang yang amat sangat dicintai Rasulullah karena pembelaannya terhadap dakwah. Jadi jasa Abu Thalib inilah yang mengantarkan Islam ini masuk ke dalam kita, dada-dada kita Bapak Ibu sekalian. Tetapi enggak kebagian surga. Walakinna yahdi may yasha. Akan tetapi kata Allah yang memberikan hidayah itu hak prerogatif aku. Kata Allah begitu. Jadi kita ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah SWT menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Karena itu kita patut bersyukur, patut berbangga menjadi seorang muslim. Jadi mohon jangan disia-siakan Bapak Ibu sekalian ya, keimanan dan keislaman kita ini, karena kita ini termasuk orang-orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, meskipun seorang manusia itu diberi nikmat yang begitu banyak, hartanya melimpah, kedudukannya tinggi, sangat populer, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia yang semacam itu tidak mau sholat, apalagi tidak mau berkurban, ya, itu kira-kira manusia yang seperti apa? Nah, ini manusia yang tidak bersyukur namanya. Karena kebanyakan manusia itu sebenarnya kalau diberi nikmat itu tidak ada batasnya, betul nggak? Tidak ada batasnya. Dan itu sebetulnya sesuai dengan fitrah manusia. Karena Allah telah menjadikan dunia ini sebagai hiasan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah minadz dzahabi wal fiddah wal khail, dan seterusnya. Manusia ini kehidupannya dihiasi dengan apa? Hubbud dunia. Isinya apa? Cinta terhadap anak, istri,
wal qanatil muqantarah, dan terhadap harta yang melimpah, yang isinya dari apa? Minal zahabi wal fiddah. Kemudian wal khairi, dengan kuda tunggangan. Kemudian wal an'am, dan binatang ternak ya. Wal harth, dan kebun-kebun. Itu pada dasarnya manusia cinta terhadap itu, betul nggak Pak? Ya, kita senang kan punya emas dan perak banyak, punya istri cantik banyak, anaknya banyak, betul. Bapak-bapak paling senang ya. Begitu, itu memang manusiawi. Kedudukannya tinggi, hartanya banyak, tetapi kalau orang itu kata Allah tidak pernah sholat, walaupun dia muslim, itu disebutnya kufur. Kufur itu artinya tidak mau bersyukur. Lawan daripada bersyukur itu kufur. Dari mana mengambilnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Tapi kalau orang yang tidak beriman, bukan orang Islam, hartanya banyak, kedudukannya banyak, sangat populer, kemudian tidak pernah tidak sholat, tidak berkurban, wajar, itu namanya kafir. Bahasa Al-Qurannya kan begitu. Jadi ada istilah kafir, ada istilah kufur. Kalau kafir ini adalah memang orang yang tidak beriman. Kalau kufur, orang yang beriman tapi tidak mau bersyukur. Nah, terhadap orang yang tidak bersyukur itu adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai bersyukur diberikan tambahan kenikmatan, tetapi kalau sebaliknya kufur nikmat itu diancam dengan azab yang pedih ya. Oleh karena itu salah satu pembeda yang utama antara dia seorang muslim dan kafir itu apa? Salat. Makanya kalimatnya fasholli li rabbika. Maka sholatlah demi Tuhanmu. Sholatnya bukan karena pengen dipuji ya, tetapi demi Tuhanmu. Wanhar, nah tambahannya dan berkurbanlah. Ya, wanhar itu adalah fi'il amr dari nahar. Wanhar. Ada istilah hari nahar. Nah, itu hari penyembelihan. Hari nahar itu adalah di tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi kalau orang itu sholat, ya alhamdulillah kita semua sholat, sudah mengeluarkan zakat, bahkan di bulan Ramadan mengeluarkan zakat fitrah, wanhar di bulan haji ini kita berkurban. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad terhadap ajaran sholat dan ajaran kurban itu, mereka lah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang sepakat Bapak Ibu sekalian dengan kurban ini ya. Ada misalnya suara-suara yang mengkritik, kalau dulu pernah muncul dari kalangan orang-orang yang berpikir bebas, namanya orang liberal. Kritikannya apa? Orang Islam itu tidak memiliki pri kebenatangan. Karena setiap tahun dia menjagal ribuan hewan-hewan yang tidak berdosa, kan gitu ya. Kan banyak begitu. Itu untuk menggoyahkan iman kita. Kemudian ada juga yang mengijtihadi, berpendapat kalau kita itu berkorbannya itu hewannya disembelih, kan gitu ya. Itu namanya konsumtif, tidak produktif. Bagaimana kalau korbannya itu kepada pesantren saya aja? Niat korban kami terima, insya Allah Bapak mendapatkan pahala kurban. Tapi karena kita ternakan, jadi makin banyak gitu. Itu namanya kurban yang produktif. Ada yang begitu juga, betul saya? Seperti itu namanya akal-akalan, ya. Nah, ajaran-ajaran begini, pikiran-pikiran begini itu muncul karena dianggapnya yang namanya wanhar berkorban itu adalah perbuatan yang tidak rasional, ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus setiap tahun mengadakan prosesi kurban? Harus menyembelih hewan kurban. Jawabannya adalah tadi hadis Rasulullah SAW ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana.
Barang siapa yang didapati pada saat ini, saatan memiliki kemampuan untuk berkurban. Saat ini nih kita memiliki kemampuan untuk berkurban. Katakanlah kalau punya kelebihan uang mungkin di atas sekitar 5 jutaan ya Bapak Ibu sekalian, bisa dapat kambing, kitanya longgar rezekinya, tidak mau berkorban, falam yudhi, tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati musallaku, tempat sholat kami. Nah itu sanksi moralnya dari Rasulullah begitu bagi orang yang punya kemampuan, karena dianggapnya adalah bakhil. Kalau kita insya Allah enggak ya. Informasinya menggembirakan, Pak Ketua DKM tadi Pak Haji Wawan melaporkan sudah 10 ekor sapi. Itu udah banyak, karena di komplek kami baru 6, baru dapat 6 ya. Sapi kan 7 orang ya Pak Haji ya. Nah kalau kambing untuk 1 orang. Walaupun demikian, apakah kurban ini hukumnya wajib? Pada hadis yang lain disebutkan umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Kata Rasulullah, umirtu, diperintahkan kepadaku an-nahr untuk berkurban, wa huwa sunnatun lakum, tapi bagimu hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi posisinya saat ini kita sedang melaksanakan amalan sunnah. Ya, sunnahnya sunnah yang dipentingkan, yang ditekankan, namanya sunnah muakkadah, mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ada secara spiritual Bapak Ibu sekalian, makna dari kurban ini paling tidak ada 2 yang bisa kita ambil. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita ittiba kepada siapa? Kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah kita sama-sama tahu bahwa di usia yang sudah tua, di usia 86 tahunan, itu Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Padahal beliau istrinya 2. Ada yang tahu istri pertamanya siapa namanya? Siti Saroh ya. Yang kedua Siti Hajar. Dua-duanya belum dikaruniai anak. Makanya kemudian Nabi Ibrahim ini meningkatkan kualitas ubudiyahnya, saking dekatnya sama Allah, diberi gelar namanya Khalilullah. Ibrahim itu adalah kekasihnya Allah. Jadi kalau kekasih kira-kira bagaimana? Ya berarti kan pacarnya ya. Kekasih. Jadi saking dekatnya Ibrahim itu disebutnya adalah Khalilullah. Jadi saking cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, maka tidak ada yang bisa dicintai ya. Istri itu walaupun dikasih 2 itu masih lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kemudian Allah memberikan kabar, fabasyarnahu bighulamin halim. Wahai Ibrahim, setelah engkau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, wahai Allah, karuniai kepada hamba anak yang soleh. Dijawab oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Wahai Ibrahim, kami beri kabar gembira pada engkau bahwa akan dikasih anak bighulamin halim, yang lembut hatinya, akhlaknya bagus dan hatinya lembut. Maka kemudian lahirlah Ismail di kota Mekah, ya Bu ya, di sekitar Ka'bah lahirnya. Pada saat Nabi Ismail alaihissalam lahir, Nabi Ibrahim pamitan, baru brojol begitu, kayak gitu ya. Sampai Siti Hajar nih setengahnya marah, sebagai manusia biasa marah, nggak terima. Sungguh kejam wahai suamiku, kenapa kau meninggalkan kami dalam keadaan yang seperti ini? Tidak ada siapa-siapa, hanya ada sedikit suku Jurhum yang ada di sekitar Ka'bah itu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah perintah Allah. Saya harus kembali ke Palestina. Karena itu perintah Allah, maka kemudian sami'na wa ata'na. Siti Hajar menerima walaupun dalam keadaan sedih. Bayangkan aja Bapak Ibu sekalian, lagi lahiran baru brojol, ya bayinya masih merah, ditinggal sama suaminya. Kira-kira Kak Ibu bagaimana? Marah nggak itu? Pastinya dongkol ya. Nah, sifat manusiawinya pasti muncul. Tetapi setelah dijawab bahwa ini perintah Allah, kemudian Siti Hajar adalah wanita yang solehah, beliau sami'na wa ata'na. Pada saat sudah kehabisan air, tetenya juga mungkin sudah mulai mengering, nggak ada air, suasananya panas Bu.
Akhirnya berusaha nih Siti Hajar nih, lari dari Bukit Safa ke Marwah selama 7 kali. Itu namanya sa'i. Sa'i itu artinya berusaha, berikhtiar mencari air. Pulak-balik dari Bukit Safa ke Marwah, tidak dapat air. Balik lagi menemui anaknya Ismail. Ternyata dari jejak kaki beliau, karena ngeronta-ronta kakinya itu, muncullah yang namanya air, yang kemudian sekarang disebut dengan sumur Zam-Zam. Itu jejak kakinya Nabi Ismail, ngeronta-ronta begini, karena Allah memberikan mujizat, keluar airnya. Subhanallah, akhirnya itu air menjadi sumber kehidupan, tidak hanya untuk berdua Siti Hajar bersama anaknya Ismail alaihissalam, tetapi juga untuk suku sekitarnya, bahkan para musafir yang kehausan semuanya minum air Zam-Zam itu. Tidak hanya air Zam-Zam bisa menghilangkan haus, tetapi juga ternyata bisa menyembuhkan penyakit. Nah, itulah yang sekarang menjadi oleh-olehnya para jemaah haji dan umroh. Betul nggak? Gitu Bu ya. Nah, sudah menginjak agak dewasa. Tadinya hidupnya di sekitar Makkah, berpindah ke Mina. Ya, Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu kemudian falamma balagha ma'ahu samya saya qala ya bunayya inni ara fil manam, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam, bahwa sesungguhnya aku ara fil manam, bermimpi pada suatu malam, anni adbahuka fangdur ma dataro, aku wahai Ismail menyembelihmu. Mimpinya itu fangdur ma dataro, maka pikirkanlah terhadap mimpi itu. Nah, itu namanya saat diajak berpikir itu namanya sedang ro'ayaro, ya, taro. Makanya ada istilah tarwiyah di Mina pada tanggal 8. Ini menjadi bagian daripada sunnah, ya, melaksanakan ibadah haji. Ada istilah tarwiyah sebelum kita wukuf ke Arafah, itu ada istilah ibadah tarwiyah, yaitu pada saat Nabi Ismail diminta untuk berpikir fangdur ma'adatar. Jawabannya adalah apa? Qala, wahai ayahku. Qala ya abati, wahai abahku, ayahku. If'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi perintahnya dari mimpi, ya. Kalau mimpi itu kan sebetulnya kalau bayangan manusia biasa, apa sih mimpi itu kira-kira? Bunga-bunganya tidur ya. Tapi kalau bagi Nabi dan Rasul, mimpi itu bisa menjadi salah satu cara Allah menyampaikan wahyu. Kemudian falamma aslama lil jabin, ketika keduanya pasrah nih, sudah mau disembelih, sudah di pisau, sudah dimiringin begini. Ibrahim juga sudah menyiapkan pisaunya yang sangat tajam, cuman nggak berani ngelihat mukanya Ismail. Dari langit, wanadainahu ayya Ibrahim, lalu kami panggil dia wahai Ibrahim. Ini malaikat Jibril. Qad shadaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah benar-benar suatu ujian yang nyata. Jadi sebetulnya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa fadaina bi dzibhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, bi dzibhin adzim. Jadi kalimat yang perlu kita garis bawahi adalah falama aslama, pada saat keduanya pasrah itu dan pelipisa sudah mau disembelih, cepat kilat malaikat mengganti Nabi Ismail itu dengan bidzibhin azim, dari langit diambilkan domba yang berwarna putih, kalau dalam tafsirnya itu begitu ya, diganti dengan domba, kemudian disembelih bukan Ismail tetapi adalah domba itu. Itulah yang disebut dengan bidzibhin azim, sembelihan yang besar. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya kemampuan, ya belinya yang besar gitu. Sekalian sendiri aja, jangan kalah sama Bapak Presiden. Bapak Presiden biasanya menyembelih hewannya paling besar karena beliau kepala negara. Sapinya paling besar karena mengamalkan ayat ini, bidzibhin azim, sembelihan yang besar.
Jadi kalau kita pengen puas, satu orang satu sapi. Boleh, itu nggak ada masalah. Kalau satu orang satu kambing, bahkan satu kambing itu untuk satu keluarga, boleh nggak Bapak Ibu sekalian? Boleh ya, karena itu sebetulnya hadisnya adalah asalnya itu satu orang satu kambing. Dari mana? Kana rajulu min ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bi syatin anhu wa an ahlihi. Kana rajulu, ada seseorang laki-laki min ahdi Rasulullah, pada Rasulullah masih hidup atau di masa Rasulullah, yudhi bi syatin, menyembelihkan kurbannya itu adalah satu ekor ya. Anhu, dari laki-laki itu, kemudian wa'anil, dan wa'an ahli, dan juga untuk keluarganya. Hadis ini menjadi dasar bahwa satu kambing itu cukup untuk satu keluarga sebetulnya ya. Demikian juga kalau kita mau menyembelih kambing, menyembelih sapi satu keluarga itu boleh. Dalilnya dari sini, dari Al-Qur'annya bidzibhin adim, hadisnya ini. Ya, Ibu sekalian ya. Jadi kadang-kadang kan di masyarakat suka bingung. Nah, untuk meringankannya itu maka dibolehkan ya, itu digotong dengan 7 orang. Kalau kita menyembelihnya unta atau sapi. Bahkan kalau unta itu pada hadis yang lain digotongnya dengan 10 orang, ada hadisnya. Tetapi yang lebih kuat riwayatnya Muslim itu adalah yang digotong dengan 7 orang. Jadi yang Bapak Ibu sekarang kerjakan, menyembelih sapinya satu ekornya berapa? 7 orang. Ya udah sesuai dengan hadisnya begitu ya. Tetapi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya kemampuan, saya pengen lebih puas, pengen mengamalkan ayat bidzibhin azim, silakan satu orang cari sapi. Kalau bisa saya ingin mengalahkan presiden, cari sapi yang paling besar di Indonesia di mana, yang paling mahal di mana, itu mau saya kurbankan. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu sekalian harus dicatat adalah apa? Yang pertama adalah tadi ya, prosesi penyembelihan ini. Kenapa Ismail disembelih? Karena Ismail itu adalah anak. Anak itu sejajar dengan istri. Sejajar lagi dengan apa? Kuda tunggangan. Sejajar lagi dengan apa? Emas, perak, berlian. Sesuatu yang amat sangat dicintai oleh kebanyakan manusia adalah itu, betul nggak? Anak itu dalam pandangan para mufassir itu berpotensi menjadi tandingan Allah, betul nggak? Karena tadi Ibrahim kan sejarahnya adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Asalnya cintanya sama Allah. Begitu muncul Ibrahim, muncul Ismail kan mulai terbagi itu cintanya. Nah, artinya apa? Tauhidnya terganggu, betul nggak? Nah, supaya bersih tauhidnya maka perintah disembelih. Perintah disembelih itu makna simbolisnya adalah membersihkan tauhid dari kesyirikan, dari tandingan-tandingan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita sembelih itu sebenarnya kita sedang, makanya namanya kurban, qurba ya qurbu kurban. Qurba itu artinya mendekatkan diri. Jadi ibadah yang berusaha kita mendekatkan diri namanya kurban. Yang kedua, kurban itu artinya apa? Maknanya adalah kita menyerahkan harta benda kita yang kita cintai ini, salah satunya hewan ini, kepada Allah. Gitu. Jadi artinya membersihkan cinta kita ini yang terkotori dengan duniawi menjadi kita sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berikan. Jadi menjaga tauhid kita. Nah, oleh karena itu kalau disertai dengan niatan-niatan yang tidak ikhlas, misalnya mohon maaf ada pengen di alam istilahnya ya, ria itu harus dibersihkan. Termasuk nanti bagi yang mudhohi, yang berkurban Bapak sekalian, begitu nanti Ka'bah dicuci, tandanya tanggal 1 Zulhijjah ganti kiswah, biasanya kan disiarkan tuh di televisi. Maka kuku sudah mulai jangan dipotong ya, dipanjangkan. Rambut juga jangan dicukur. Kalau mau cukur rambut segala macam dari sekarang. Kenapa? Artinya tetap dipanjangkan tapi harus bersih. Karena di kuku ini juga sumber kotoran-kotoran. Rambut juga
Rambut yang panjang itu artinya sumber kotoran. Ya, tetap panjang, kuku maupun rambut, tapi tidak boleh kotor. Itu simbolnya apa? Simbolnya artinya selama orang berkurban tuh harus menjaga kebersihannya, baik lahirnya maupun batinnya. Dari lahirnya minimal kukunya panjang, tetap bersih. Kalau kukunya pendek mah biasanya kan nggak ada kotoran, Bu ya, betul nggak? Tapi kalau kuku panjang rata-rata mudah ada kotorannya. Rambut pendek itu biasanya bersih, rambut panjang mudah ada kotorannya, ketobe dan sebagainya gitu. Jadi mengujinya itu adalah dipanjangkan kukunya, tidak boleh dipotong, dan dipanjangkan rambutnya bagi yang berkurban tuh untuk menguji apakah kita bisa menjaga nggak kebersihan lahiriah kitanya. Simbolnya adalah kuku dan rambut. Kalau makna batiniahnya adalah membersihkan jiwa kita itu betul-betul berkurban itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang bagus itu kurban itu totalitas. Udah serahkan semuanya untuk fakir miskin. Karena fakir miskin ini menjadi bagian daripada wakilnya Allah, orang yang mustahiknya. Walaupun dalam hadis dibolehkan daging kurban itu dibagi 3, betul nggak? Wakulu, wadakhiru, watasaddaqu. Makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Ada 3 bagian itu. Karena pada dasarnya yang namanya orang berkurban pengen juga nyicipin, Bu ya, itu boleh, masih boleh, ya, ambil sepertiganya. Pengen nyimpen saya untuk saudara saya, untuk tetangga dan sebagainya. Itu namanya wadakhiru, masih bisa ambil lagi. Jadi yang sepertiganya totalitas diberikan kepada fakir miskin. Itu batas minimal kebolehannya. Maksimalnya kalau memang kita longgar, udah saya totalitas, saya sedekahkan semuanya. Itu jauh lebih baik sebetulnya dibandingkan dengan mengambil. Gitu ya. Artinya dari batas kebolehannya boleh Bapak Ibu sekalian untuk bisa menikmati daging kurban. Bahkan biasanya yang sering dipertanyakan itu adalah status panitia. Dari mana dalil kehalalannya yang mendapatkan bagian kurban itu? Nah, itu adalah dari kalimat wadakhiru. Jadi kulu wadakhiru watasaddaqu. Itu hadisnya gitu. Makanlah. Kulu itu perintahnya sama muddohi. Muddohi itu orang yang berkurban. Wadakhiru simpanlah. Itu bisa dimaknai untuk karib kerabat, tetangga dan sebagainya, termasuk panitia kurban. Boleh di situ mendapatkannya. Dan watasaddaqu ini yang diinginkan, yaitu sedekahkanlah kepada fakir miskin. Sebagaimana kita juga menyenangkan fakir miskin pada saat Idul Fitri dengan zakat fitrah. Gitu ya. Nah, itu kalau totalitas mau disedekahkan semua berarti betul-betul namanya mengismailkan ya, kurban kita gitu ya. Kira-kira begitu. Karena Ismail kan totalitas diserahkan untuk disembelih. Nabi Ibrahim totalitas, merem matanya, nggak berani ngelihat. Supaya apa? Supaya benar-benar ikhlas, bersih hatinya. Nggak ada rasa iba. Kalau kita menyembelihnya ngelihat, umumnya kan nggak tega. Jangankan orang, hewan aja kalau kita ngelihat biasanya ada rasa kehewanannya ya, ada rasa perikehewanannya, masa ada rasa iba. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah apa? Ketaatan yang total terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan aja sumbernya itu perintahnya mimpi. Kalau kata orang sekarang, "Wah, Ibrahim, ente mau gimana sih mimpi aja dipercaya?" Pasti kan gitu ya. Zaman juga ada yang begitu. Ente mah kayak orang gila, mimpi aja diturutin. Mas anak sendiri yang gua cintain loh, sulit-sulit mendapatkannya berpuluh-puluh tahun kamu sembelih. Nah, seperti itu ada komentar-komentar begitu ada. Tetapi karena ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Ya, sama sekarang juga. Ente gimana sih? Orang Islam ini tiap tahun kerjaannya menjagal binatang, tidak punya rasa kehewanan. Kan gitu, Pak ya? Itu kurban kayak begitu konsumtif. Cobalah kalau ke saya putar-putar dibesarkan jadi beranak dan sebagainya. Itu kan godaan-godaan. Tetapi karena ini adalah bagian daripada ibadah tauqifi, ibadah yang konstruksinya tetap, maka kita tidak hiraukan itu, Bu. Sami'na wa ata'na. Nyembelihnya jangan di masjid-masjid, itu nanti menimbulkan penyakit. Betul nggak ada?
Udah di RPH aja. Dulu gubernur DKI ada yang begitu. Ya. Enggak bener itu, masjid-masjid kotor sama darah. Di RPH semua diperintahkannya. Waduh, kalau di RPH semua mah nanti habis waktunya, nggak cukup 3 hari. Bayangkan aja yang nyembelih itu, misalnya Kabupaten Serang, kota Serang aja, ada berapa ribu, Pak. Kapasitas RPH kita, katakanlah yang ada penjagalan di Rau itu, berapa ekor sehari? Habis waktunya, ya. Ada begitu ya. Jadi kita hiraukan itu semua. Ini bagian daripada samena wa ta'ana. Jadi misi utamanya membersihkan tauhid kita, yang keduanya adalah memperkuat ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan simbol menyembelih hewan kurban. Kemudian apa itu hewan kurban disembelih? Yaitu harus sesudah sholat. Yaitu sesudah sholat Idul Adha dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Idealnya Bapak Ibu sekalian, yang menyembelih hewan kurban ini adalah yang mudhohinya, sebagaimana Ibrahim menyembelih Ismail. Tapi boleh nggak diwakilkan? Boleh. Yang penting nanti DKM atau panitia membuat akad wakalah dengan juleha. Biasanya juleha ya, juru sembelih halal. Karena ada sekarang itu sudah dilatih oleh MUI, ada sertifikatnya. Namanya juleha. Juleha itu bukan nama orang loh, singkatan dari juru sembelih halal. Jadi insya Allah ya, karena para juleha ini, juru sembelih halal ini sudah dibekali ilmu syar'inya. Pertama, kalau dari sisi panitia juga sudah dibekali. Kalau kita mencari hewan kurban, tentu yang terbaik yang dikurbankan itu tidak sakit, tidak putus telinganya, tidak ada penyakitnya, telinga, kuku, matanya segala macam semuanya serba normal. Itulah yang kita korbankan. Jangan yang kita korbankan yang reject itu nggak boleh. Kalau yang reject ini dikorbankan berarti hatinya masih belum ikhlas. Gitu ya, betul nggak? Jadi yang harus terbaik yang kita korbankan itu, fikihnya begitu memerintahkan kepada kita, tidak boleh ada yang cacat. Kemudian disembelihnya sesudah sholat Idul Adha. Biasanya kalau Idul Adha itu lebih disegerakan karena tidak ada perintah sarapan. Kalau Idul Fitri disunahkan sarapan dulu. Namanya juga fitri. Fitri itu fitrah atau dari kata fatr. Fatr itu berbuka dulu. Nah kita juga sama. Di hari raya ini tidak boleh puasa, termasuk hari tasyrik. Diharamkan berpuasa di hari raya, karena wajib bergembira, wajib makan dan minum, tidak boleh ada yang sedih, semua harus bergembira, termasuk yang tidak berkorban harus bergembira. Karena dulunya kita semua ini pada dasarnya sudah dapat pahala korban dari Rasulullah, karena Rasulullah sudah berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad, udah dapat pahala. Sekarang misalnya Pak Haji Wawan kurban, Pak Astori tidak berkurban, tapi itu membantu, pahalanya mengalir juga kepada Pak Astori. Jadi semua yang tidak berkurban jangan khawatir, insya Allah semuanya dapat bagian pahala dari orang-orang yang berkurban. Ya, jadi jangan rejak istilahnya, harus kompak nih, panitia didukung dengan kompak, penuh dengan semangat, cari hewan yang bagus, disembelih sesudah Idul Adha, kemudian menghadap kiblat, jangan lupa. Kemudian harus membaca takbir, terus membaca bismillah atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena kuncinya itu. Baru kemudian didoakan untuk siapa kurban ini ya. Kalau tadi kan Allahumma taqabbal minni, Rasulullah kan doanya begitu ya. Kemudian wa ahli Muhammad wa min ummati Muhammad. Kalau kita doanya seperti apa, Bu? Bapak Ibu sekalian, bisa sih sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Setelah bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, walillahil hamd, ya Allah, kami korbankan sapi ini misalnya ya, atas nama diriku bin siapa dan keluargaku.
Kemudian mohon agar kurban ini diterima dengan menjadi bagian amal soleh kita. Apalagi Bapak Ibu sekalian, setelah itu berarti pendistribusian ya daging kurban. Jadi sekali lagi pendistribusian daging kurban itu boleh dibagi menjadi 3 bagian ya. Kalau seandainya kita ingin yang mudhohinya yang berkurbannya ingin merasakan mendapatkan dagingnya, maksimal mendapatkan sepertiganya itu. Kulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah itu bagi mudhohi dan simpanlah bagi kerabatnya, kemudian tetangganya, sahabatnya atau juga untuk panitia kurban, dan watasaddaqu, kemudian berikanlah ya, disedekahkanlah kepada fakir miskin. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, setelah kita berkorban itu Allah memberikan pahala ya kepada kita semua. Apa itu pahalanya? Nanti yang namanya hewan kurban itu pada saat di yaumil kiamah dia akan datang dengan apa? Dengan tanduknya, kemudian dengan kukunya, dan juga dengan bulu-bulunya. Jadi tanduknya, kemudian kuku-kukunya, dan termasuk bulu-bulunya. Makanya kenapa nyarinya yang jantan? Karena memang hadisnya ada tanduk. Ya, tanduknya ini akan datang, termasuk kukunya juga dan bulu-bulunya. Hadisnya adalah dari Rasulullah SAW menyatakan bahwa ma amila ibnu Adam an-nahr amalan ahabbu ilallah min iraqihi damin wa inna ma la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Ma amila ibnu Adam, tidak ada amal dari ibnu Adam pada hari nahr, yaitu pada hari penyembelihan di tanggal 10, amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan min iraqihi damin, yaitu mengalirkan darah dari hewan kurban. Wa innama karena sesungguhnya la ta'ti yaumal qiyamati, wa inna karena sesungguhnya hewan kurban itu la ta'ti akan datang pada hari kiamat bi quruniha dengan tanduknya, wa adlafiha dan dengan kukunya, wa asyariha dengan bulu-bulunya. Wa inna damma la yaqa'a minallahi, karena sesungguhnya darah dari hewan kurban itu akan sampai ya kepada Allah Subhanahu wa taala bimakani pada tempatnya qabla an yaqa'a 'alal ard, sebelum darah itu nyampe ke tanah. Jadi darah hewan kurban itu yang kita lihat itu kan langsung muncrat ke tanah tuh. Apa ya? Secepat itu kan muncrat ke tanah. Tetapi pada hakikatnya itu sampai dulu pada Allah. Si darah kurban itu nyampe dulu pada Allah, laporan dulu. Gitu loh. Baru kemudian mengalir ke tanah. Karena kita lihat kan begitu kita sembelih langsung muncrat jatuh ke tanah. Tapi pada hakikatnya kata Rasulullah itu sudah nyampe dulu darahnya itu ke Allah dulu, baru kemudian ke tanah. Oleh karena itu perintahnya adalah fatayibu biha nafsan, berbaik-baiklah kita semua dengan hewan yang mau kita kurbankan itu. Jadi harus kita elus-elus, didoain ya, kamu hari ini minta keikhlasan keridoannya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi ada perintah untuk fatayibu biha nafsan. Kitanya ini ya, jiwa-jiwa kita ini semua harus berbaik-baik dengan hewan kurban yang mau kita kurbankan itu. Jadi jangan kasar, jangan main geruduk-geruduk gitu. Ya, udah mau disembelih, cara menyembelihnya disiksa dulu misalnya, naudzubillah min dzalik, enggak boleh begitu. Enggak boleh menyiksa binatang. Makanya pastikan juleha itu si ininya Bu, Bapak Ibu semua ya, pisaunya harus tajam. Enggak boleh menyembelih kayak menggergaji, itu enggak boleh, menyiksa. Begini lama itu, waduh, itu harus protes tuh, Pak Iwan ya. Jadi yang bagus itu sekali jebol begini langsung. Jadi yang tajam, saking tajamnya begitu ditarik begini Pak,
ceger aja langsung muncrat putus tenggorokannya dan darahnya keluar. Jadi jangan sampai menyembelih hewan binatang itu seperti menggergaji kayu. Kalau menggergaji kayu kan lama ini. Apalagi kalau sampai mengangkat begini, kemudian masuk lagi, ini sudah tidak sah. Ya, ada yang menghukumi ulama itu kalau menyembelih hewan seperti menggergaji kayu, terus kemudian si goloknya ngangkat begini, masuk lagi, ini sudah sembelihannya bukan lagi sembelihan yang halal. Dianggapnya itu sudah masuk bangkai. Ya, jadi mohon ini dicatat dengan baik, tidak boleh menyiksa binatang. Kemudian salah satunya pastikan bahwa pisaunya itu tajam. Kemudian yang kedua, pastikan menghadap kiblat. Kemudian pastikan juga membaca bismillah ya, takbir dan membaca bismillah. Baru kemudian mendoakan kurban itu untuk siapa. Ya, itu karena dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Akbar walillahil hamd. Allahumma taqabbal minka wa ilaika. Ada juga yang seperti itu doanya yang sederhana. Terimalah korban kami, minka yang berasal dari engkau, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala, ilaika kepada engkau. Jadi minka dari Allah, kami serahkan lagi kepada Allah lagi. Kita kira begitu. Ya, Allahumma taqabbal, Allah jadikanlah, wahai Allah, terimalah kurban kami, ya, taqabbal minni, minka, kurban ini yang berasal dari engkau, hewan ini, ilaika juga kepada engkau. Jadi setelah menyebut kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, secara global terkait dengan fikih kurban ini. Pada dasarnya kegiatan ini sudah biasa rutin kita kerjakan. Yang paling penting adalah kita harus bisa menyambut Idul Adha ini dengan gembira, dengan penuh kesenangan, dengan penuh kenikmatan. Ya, kita bisa memakan daging kurban ini bersama-sama dengan fakir miskin. Sunnah-sunnah tatkala menyembelih, yang pertama adalah membaca bismillah, yang kedua membaca salawat atas Nabi, yang ketiga takbir membaca Allah Akbar, 4 berdoa supaya kurban diterima seperti, ya Allah, ini perbuatan dari perintahmu, saya kerjakan karenamu, terimalah olehmu amalku ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, binatang yang disembelih itu hendaklah dihadapkan ke arah kiblat. Sesuai dengan hadis dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam, duha bikabsha ini amlhaini aqrabaini madbaha biyadihil karimatin sama wa kabbaro. Dikabarkan oleh Anas bahwa Rasulullah SAW telah berkurban dengan 2 ekor kambing yang baik-baik. Beliau sembelih sendiri, beliau baca bismillah, dan beliau juga baca takbir. Nah, itu perintahnya seperti itu. Rasulullah SAW, inda tadhiyati Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Rasulullah SAW telah berkurban dan mengucapkan, Allahumma taqabbal, ya Allah, terimalah kurban min Muhammad wa ali Muhammad, keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan untuk umat Muhammad. Itu juga seperti itu. Jadi redaksinya ada sekitar 3 yang bisa kita ambil ini. Pertama, Allahumma taqabbal min Muhammadin, tinggal diganti dengan Allahumma taqabbal min siapa, ya. Misalnya Pak Astori, min Astori wa ahlihi. Seperti itu. Ada juga Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minka wa ilaika. Ada juga seperti itu. Ada juga yang pakai bahasa kita saja, ya, yang paling mudah. Sama saja Allah Maha mengerti terhadap doa-doa hambanya. Yang paling penting kita berdoa sekali lagi adalah tulus ikhlas. Jangan sampai dengan berkurban ini, mohon maaf, kemudian ada keributan-keributan, ada kerecokan-kerecokan, lalu kemudian di belakang ada riba. Ini yang tidak baik. Hanya karena daging 1 on 2 on, kadang-kadang
jadi persoalan ya. Jadi sekali lagi filosofi kurban itu adalah totalitas. Gambarannya adalah totalitas Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya. Artinya tega. Jadi kurban itu pengertiannya adalah kita menyerahkan apa yang kita cintai, harta kita ini. Rata-rata manusia cinta sama harta untuk takarub pada Allah, beribadah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari itu apa? Hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu adalah abstrak ya. Parameter tertinggi yang namanya tingkat pencapaian manusia itu bagi seorang muslim adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau seperti itu kita tampak bahagia, Bapak Ibu semua ya. Tidak boleh ada yang cemberut nih pada saat mau berkurban. Pada saat sedang dan setelahnya nggak boleh ada yang cemberut. Semuanya harus bergembira, harus berbaik sangka, harus juga percaya sama apa yang dikerjakan oleh panitia. Kalau panitia ini sudah capek kerjanya nggak dipercaya, diomelin terus umpamanya ya, kasihan juga gitu ya. Jadi kita harus saling sama-sama mengikhlaskan. Kalau ada request kepada panitia disampaikan, nggak apa-apa ya. Yang kira-kira tidak merepotkan. Tapi kalau dirasa merepotkan ya sudah, saya ikhlaskan. Dan yang terakhir itu tidak boleh tanduknya, kulitnya, apapun yang ada pada hewan kurban itu dijual belikan. Tidak boleh. Termasuk tidak boleh dijadikan sebagai komponen upah. Nggak boleh. Karena yang namanya tadi konsep kurban itu kan totalitas. Kenapa yang nanti akan tanduknya? Tadi kan hadisnya begitu, tanduknya, kukunya, bulu-bulunya itu kan akan datang nanti di hari kiamat itu menemui kita. Kalau tanduknya kita kasih ke Pak RT misalnya, mohon maaf ya, kulitnya kita kasih ke penjagalnya, di akad dan upah itu nanti nggak kena ya. Karena ada dua akad nanti di situ yang harus dicermati. Pertama kaitannya sama juleha, juru sembelih halal, itu adalah akadnya adalah ajir mustajir, upah mengupah konkret. Tetapi kaitannya dengan bapak ibu sebagai mudhohi, orang yang berkurban, itu ibadah gitu loh. Karena dalam perkara ibadah tidak ada bisnis, ya kan? Tidak ada istilah upah mengupah. Ini yang mau dikelirkan. Oleh karena itu kalau panitia umpamanya meminta, saya umumkan kepada para mudhohi pengertiannya 250.000 adalah uang operasional untuk penyembelihan dan lain-lain. Nah, itu harus sudah dihitung tuh kan. Untuk dia konsumsi sewa tenda sampai upah-upah itu di luar itu. Jadi nanti kita sebagai mudhohi menyiapkan anggaran khusus 250.000 itu adalah namanya urusannya ajir mustajir, upah mengupah. Kaitannya dengan kambing kita, dengan sapi kita, urusannya ibadah. Jadi nggak boleh campur-campur. Makanya dalam hadis ini dilarang yang namanya komponen kepala, misalnya tanduk, kemudian apalagi kulitnya, kukunya dikasihkan itu. Ya yang boleh itu disedekahkan boleh, tetapi kalau dijadikan itu komponen upah atau diperjualbelikan tidak boleh. Tapi kalau sudah kita sedekahkan, misalnya kepada Pak Haji Safawi nih, sedekahkan semuanya. Pak Haji Safawi udah nerima, umpamanya ya, mohon maaf Pak Haji ya, dijual belikan nggak apa-apa karena urusannya udah selesai. Tapi kalau misalnya kitanya yang mudhohinya memperjualbelikan itu tidak boleh. Jadi sekali lagi kepada para mudhohi, kaitan dengan kurban ini adalah keikhlasannya. Jadi totalitas kita kepatuhannya terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Mungkin itu beberapa hal yang perlu diingatkan. Dibuka diskusi ya biasanya Pak Astori ya. Sampai jam berapa Pak Astori? Target waktunya? 15 menit. Ya. Kurang lebih. Ya baik, sebelum nanti ada closing statement, sebelum itu kami buka sesi untuk tanya jawab. Saat ini waktunya sudah 21.34. Sesuai dengan undangan yang disampaikan, kajiannya dibatasi sampai dengan jam 10 malam ya, atau pukul 22. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditambahkan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, saya buka kesempatan ini ya. Sementara saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi kurban pada malam hari ini sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan dipahami. Nanti terlebih lagi ketika nanti pelaksanaan tanggal 17 Juni, mudah-mudahan sesuai yang disampaikan dalam keadaan yang bergembira. Baik, sebelum ditutup dengan doa, kami memberikan kesempatan barangkali ada yang perlu didiskusikan, ada yang perlu ditambahkan, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya atau perlu penjelasan tentang tadi disampaikan untuk jual beli memang tidak diperbolehkan ya. Atau apapun dari hewan kurban tersebut. Namun begini, yang kita lakukan sebagai panitia itu ada sebagian katakan anak atau orang yang kita anggap mendapat pemberian hewan daging katakan ya. Namun ini kita musyawarah selaku panitia itu untuk orang yang berhak menerima akan kita berikan katakan itu kulit sapi ya. Kita hasil musyawarah misalkan kita ambil data tiap-tiap RT untuk yang akan diberikan dari Kepala atau kulit misalnya. Kulit tersebut. Ya. Namun jika dibagikan panitia itu repot. Ya. Nah, setelah kita musyawarah bersepakat untuk dikatakan diuangkan, diizinkan enggak misalnya, terus ternyata orang-orang tersebut yang berhak menerima itu mengizinkan untuk diuangkan karena juga mempermudah panitia untuk pemberian terhadap orang yang berhak menerima tersebut. Nah ini gimana saya? Iya. Penjelasan. Jadi untuk persingkat lagi ini, selaku panitia berhak menerima menyampaikan, menyalurkan kulit, tapi repot kalau memang di cacat-cacat itu ya. Iya betul. Nah akhirnya dari panitia itu pun juga hasil musyawarah untuk dikuatkan dan panitia juga menyampaikan mohon izin terhadap yang berhak menerima tersebut. Memang kadang tidak semua hadir dan tidak bisa dihubungi. Cuman dari setiap ketua RT menunjuk orang-orang tersebut. Nah akhirnya dari panitia sudah merubah bentuk uang dibagikan. Itu seperti itu. Bagaimana kita penjelasan? Iya. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pertama yang harus kita coba dudukan itu legal standingnya ya adalah mudhohi. Mudhohi ini yang berkorban. Yang berkorban itu karena kita ittiba'nya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail dengan totalitas keikhlasannya, maka Bapak Ibu semua total dulu bahwa yang saya korbankan itu semuanya. Artinya tidak ada keinginan untuk memperjualbelikan kepalanya, kulitnya dan sebagainya. Dah. Itu yang pertama ya, dari mudhohi dijaga dulu itu. Yang kedua, kaitannya kan dengan distribusi hasil sembelihan itu. Kan ada kepala, ada kulit, ada segala macam. Maka itu menggunakan hadis yang tadi yang kulu wadakhiru watasaddaqu. Kalau kulu makanlah berarti haknya mudhohi, orang yang berkorban. Ya kira-kira mudhohi ini mau ngambil kulit enggak? Ya
Oh enggak saya. Berarti ada akad aja yang penting. Ada akad daripada mudhohi. Oh kalau urusan kulit dan lain-lain tadi itu yang tidak bisa dimakan langsung oleh para mudhohi, saya ikhlas saya sedekahkan misalnya kepada wadakhiru itu. Di situ menyantolnya. Wadakhiru itu simpanlah atau berikanlah kepada karib kerabat, tetangga atau pada panitia. Oke, akadnya berarti dari mudhohi serahkan ke panitia. Panitia akan nerima. Watasaddaku berarti sedekahkan. Yang disedekahkan adalah daging lagi kepada fakir miskin, berikut tulang dan lain sebagainya. Bapak Ibu semua ya. Yang penting yang harus dijaga itu adalah kaitan dengan juleha, harus clear. Jangan sampai juleha itu diakadkan upahnya dengan kepala, misalnya, diupah dengan kulit, itu nggak boleh. Nah kalau itu nanti memberatkan para mudhohinya, nanti di yaumil akhir nggak dapat itu kulit kukunya datang, kemudian bulu-bulunya datang dan sebagainya itu. Itu sebenarnya kan bahasa simbolik untuk menunjukkan bahwa berkurban itu total. Paham ini Bu ya? Nah, adapun tadi panitia kemudian menjual belikannya, itu karena sudah diserahkan. Sudah haknya panitia itu boleh, nggak apa-apa. Oh, karena ini dibagi kulitnya sulit nih, udah saya jual aja, uangnya dibagi-bagi umpamanya. Bisa, nggak masalah. Itu kalau yang saya pahami begitu. Ya, yang penting yang harus dijaga itu mudhohi Bu ya. Karena kaitannya dengan keikhlasan supaya kita ini diterima betul kurbannya di hadapan Allah dan betul-betul menjadi sarana kita mendekat kepada Allah totalitas. Karena dulu mohon maaf di kompleks saya juga sebelum kita kaji lebih dalam itu awal-awal itu diakadnya dengan kulit dengan kepala itu. Akhirnya saya bilang setelah kita coba kaji lebih dalam lagi hukum-hukumnya ya fikih kurbannya itu ternyata yang paling aman itu memang diakadkannya untuk yang juleha itu adalah upah mengupah. Jadi jangan dicampur dengan akad ibadah. Kalau akad ibadah nanti mencampuri keikhlasan kita, ini mengganggu diterimanya kurban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayang kita sudah mengumpulkan uang begitu banyak, ya sudah niatnya udah kenceng, tapi kemudian di akhir permainan terganggu dengan persoalan kulit, persoalan kuku, kepala dan lain sebagainya ya. Udah kita makanya istilahnya orang berkurban itu seperti Nabi Ibrahim itu menyembelih itu merem. Tidak melihat Ismail. Kita juga menyembelih itu udah merem aja. Artinya tidak ada ingatan pengen ini pengen itu sebetulnya lebih baik. Tapi kalau pengen juga boleh ya. Syariat memberikan jalan. Hulu wadakhiru watasaddaq. Itu hadisnya pendek tapi maknanya dalam. Itu bisa menjadi solusi terhadap problem-problem yang kita hadapi. Saya kira begitu Pak ya. Bisa dipahami ya? Ya, alhamdulillah. Masih ada? Pak Haji, ada yang dikatakan? Enggak. Ibu-ibu barangkali Pak cukup jelas? Cukup ya? Alhamdulillah. Yang sebelah kanan Bapak-bapak jelas ya? Baik, terima kasih. Kalau begitu Ustadz dimohon mencari barokah ditutup dengan doa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada sesi terakhir ini sebelum ditutup dengan doa, saya pada kesempatan yang mulia ini ingin sekali lagi mengingatkan pada diri sendiri dan kepada hadirin sekalian, para jamaah kajian. Pertama, insya Allah kita akan datang menyambut kehadiran Idul Adha itu kurang lebih seminggu 2 minggu lagi ya, tanggal 17 Juni kalau jadwalnya. Mudah-mudahan ini tidak berbeda. Seharusnya kalau teorinya nggak berbeda, harusnya kalau Lebaran Haji. Karena ada hadis yang menyatakan bahwa prosesi atau manasik haji itu ditentukannya oleh penanggalan atau hilal haji yang biasa ditandai dengan pergantian kiswa itu adalah gubernur Mekah. Jadi kita tunduk ke sana. Apalagi dengan sekarang sarana modern, sebetulnya posisi haji itu sangat mudah untuk dihubungi dan dilihat kapan wukufnya, yaitu tanggal 9 itu adalah hari wukufnya. Nah, karena tanggal 9 itu adalah hari wukuf yang disebut dengan Al-Hajju Al-Arafah. Haji itu puncaknya ada di Arafah. Setelah tanggal 9 berarti hari Nahr, ya kan? Jadi tanggal 10 disitulah kita itu di sini sholat Idul Adha, sesudahnya menyembelih hewan kurban.
Nah, ketika berbeda ini paling yang harus dicermati. Tetapi alhamdulillahnya masih terselamatkan Bapak Ibu sekalian karena ada hari tasyrik 11, 12 dan 13. Nah, yang kalau misalnya kita lebarannya lebih dulu itu yang agak repot. Jadi nyembelihnya jangan di hari nahar. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, biasanya belakangan. Karena biasanya wukuf itu sudah terpantau. Nah, ini biasanya problemnya kita hadapi di situ aja. Tetapi kalau berbeda itu ya paling nyembelihnya yang aman di hari tasriknya 11, 12, 13. Begitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa simbol ibadah kurban ini adalah kita sedang ittiba atau menteladani perbuatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang berusaha menyembelih semua apa yang menjadi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala, yaitu harta benda dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya ibadah kurban ini mengajarkan kepada kita untuk membersihkan tauhid dari kesirikan-kesirikan. Salah satunya harus dijaga adalah niatnya jangan sampai ada unsur riya. Karena riya ini adalah perbuatan syirik yang paling ringan. Ya, itu harus dijaga betul. Kemudian berikutnya adalah ibadah kurban ini sekali lagi adalah simbol ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, simbol taqarruban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan kepada kita semua bahwa puncak kenikmatan yang tertinggi itu adalah ridha Allah. Allah ridha kepada kita, kita juga ridha kepada Allah. Itulah yang disebut dengan khasyah rabbah ya. Orang yang baik yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sambut kedatangan Idul Adha ini dengan penuh kesiapan, baik mental kita, fisik kita, dan yang paling penting adalah hati kita semuanya. Sambut dengan gembira, dengan bahagia, dan mengagungkan asma Allah dalam waktu yang cukup lama ya, selama 4 hari itu. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan ibadah hajinya adalah mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan wajah kita, hati kita secara tulus, totalitas kepada Gusti Allah yang Maha Hadir, yang Maha menatap kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi al-karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi anwa'ir rizq wal futuhat ya basitur rizqa liman yasha bighairi hisab ubsut alaina rizqa min kulli jihatin wa min khazain ghaibika bighairi minnatil makhluqi wa mahsi fadlika bighairi hisab innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa tadru'ana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, pada malam yang mulia ini hamba bermohon pada Engkau ya Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Kita semua di sini bermunajat, berazam untuk insyaallah menjadi mudhahi yang mukhlis ya Allah. Mengorbankan apa yang kami cintai selama ini ya Allah, yaitu harta-harta kami ya Allah. Kami lepas semua harta itu untuk Engkau ya Allah, dalam wujud hewan kurban, baik domba, kambing maupun sapi ya Allah, semata-mata karena mengharap ridha Engkau ya Allah, karena semata-mata ingin membersihkan harta kami ya Allah ya Rahman ya Rahim dari daki-daki kesirikan ya Allah. Dan kami korbankan semua ya Allah semata-mata karena taat pada Engkau ya Allah. Kau telah memberikan contoh Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya yang amat dicintainya ya Allah, sebagai simbol ketaatan kepada Engkau ya Allah. Kami sami'na wa ata'na ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, Allahumma taqabbal tadkhiyana ya Allah. Ya Allah, terimalah korban kami ya Allah dan keluarga kami pada tahun ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi
wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, terima pula lah ya Allah pengorbanan sekali sudah hajinya saudara-saudara kami yang saat ini Engkau undang menjadi tamumu ya Allah. Allahumma hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan tabur wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Allahumma afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Tuhan kami, di tengah-tengah hamba berkurban ini ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina ya Allah tiap hari telah berkurban ya Allah, tidak hanya fisiknya tapi nyawanya ya Allah. Oleh karena itu tolonglah ya Allah saudara-saudara kami ya Allah di Palestina ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafartal musyrikin minal yahud wan nasara wa ashabal mu'minin al muharribina fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana mustad'afina fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli Palestina wa fi sa'iri biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan hatta na'lam annahu la yusibana illa ma katabta lana wa nas'aluka lisanan dzakiran wa 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa tijaratan lan tabur. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yastur bihi uyubana wa nawwir bihi qulubana wa hassin bihi qulubana wa 'adzim bihi ujurana wa amin bihi khawfana wa khtim bis solihati amalana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian pada malam hari ini sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Apabila ada yang benar datangnya Allah SWT, apabila ada yang salah semata-mata karena kebodohan saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum ajmain walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah doa telah kita panjatkan sebagai bentuk akhir dari agenda ini. Kami segenap dari pengurus DKM mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak yang kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.